Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida Novitasari dengan NIM 22323026 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Pada video ini saya akan membahas tentang kode etik profesi Information Security Analyst. Information Security Analyst adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem, komputer, dan jaringan dari berbagai ancaman, seperti akses ilegal, peretasan, pencurian data, hingga serangan cyber. Adapun tugas utama dari profesi ini mencakup identifikasi risiko keamanan, pemantauan aktivitas sistem, penerapan kebijakan keamanan, serta merespon insiden yang berkaitan dengan pelanggaran data atau ancaman keamanan. Mereka juga bekerja sama dengan tim IT lainnya untuk memastikan bahwa informasi perusahaan tetap aman dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku. Sebagai seorang Information Security Analyst, ada beberapa kode etik yang harus dijunjung tinggi, yaitu 1. Menjaga kerahasiaan informasi atau confidentiality, yang mana seorang analis keamanan informasi wajib menjaga semua data dan informasi yang bersifat sensitif. Informasi perusahaan atau klien tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin. Adapun jika ini dilanggar, hal ini bisa menyebabkan kerugian besar seperti pencurian identitas, kerusakan reputasi, dan bahkan tuntutan hukum. Lalu yang kedua, integritas profesional, yaitu tidak menyalahgunakan akses sistem atau hak istimewa yang dimiliki. Harus bersikap jujur dalam setiap tindakan dan laporan. Jika dilanggar, dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dan pemecatan dari pekerjaan. Yang ketiga yaitu menghormati privasi dan hak digital orang lain, yang mana tidak menyalahgunakan data pengguna untuk kepentingan pribadi atau tujuan ilegal. Jika dilanggar, bisa menyebabkan pelanggaran hukum termasuk pelanggaran UU ITE di Indonesia. Yang keempat yaitu menghindari konflik kepentingan, yang mana tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang bisa menimbulkan konflik kepentingan, seperti bekerja untuk dua perusahaan yang saling bersaing atau menjual informasi ke pihak luar. Jika dilanggar, dapat menurunkan reputasi profesional dan bisa dijatuhi sanksi etik maupun hukum. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial, yang mana Information Security Analyst memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem tidak digunakan untuk merugikan orang lain seperti menyebar hoax atau aktivitas ilegal. Jika dilanggar, yaitu mendapatkan sanksi profesional dan juga bisa menghadapi tuntutan pidana. Adapun sumber materi yang saya gunakan berasal dari 1 yaitu situs resmi ISC atau International Information System Security Certification Consortium, yang mana situs resmi ini terdapat penjabaran langsung mengenai kode etik profesi keamanan informasi yang disebut dengan The Four Canons. 4 prinsip utama ini menekankan pentingnya melindungi masyarakat, bertindak dengan integritas, memberikan pelayanan yang kompeten, serta menjaga dan mengembangkan profesi secara bertanggung jawab. Situs ini juga menegaskan bahwa semua profesional yang memiliki sertifikat dari ISC wajib mematuhi kode etik ini sebagai bagian dari standar profesional mereka. Lalu sumber kedua yaitu berasal dari Infosec Institute. Sumber ini yaitu artikel dari Infosec Institute yang berjudul The ISC Code of Ethics, a Binding Requirement for Certification. Terdapat penjelasan mendalam mengenai 4 prinsip etika ISC beserta contoh penerapan dan konsekuensinya. Artikel ini juga menyoroti bahwa kode etik tersebut bersifat mengikat secara hukum dan profesional, terutama bagi pemegang sertifikasi seperti CISSP. Jika dilanggar, maka ada prosedur pelaporan ke Komite Etik ISC yang bisa berujung pada pencabutan sertifikasi. Lalu yang ketiga yaitu berasal dari situs resmi GISC, yaitu merupakan bagian dari SANS Institute. Di halaman ini dijelaskan bahwa setiap profesional
yang memegang sertifikasi keamanan informasi dari GISC harus menjunjung tinggi kode etik yang serupa, yakni menjaga kepercayaan publik, bertindak profesional, dan tidak menyalahgunakan akses. Pelanggaran terhadap kode etik GISC dapat dikenai sanksi mulai dari pembekuan hingga pencabutan sertifikasi. Lalu yang keempat yaitu berasal dari Science Institute White Paper. Sumber keempat ini yaitu adalah sebuah white paper dari Science Institute yang membahas secara komprehensif tentang etika dalam komunitas IT dan keamanan informasi. Dalam dokumen ini dijelaskan berbagai prinsip seperti menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, serta pentingnya melaporkan kerentanan sistem. White paper ini juga memberikan konteks nyata mengenai dilema etika yang sering dihadapi profesional keamanan informasi di dunia kerja. Adapun sumber terakhir yaitu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT. Undang-undang ini menjadi dasar hukum di Indonesia dalam mengatur aktivitas digital dan keamanan informasi. Dalam konteks profesi Information Security Analyst, UIT mengatur hal-hal penting seperti perlindungan data pribadi, larangan akses ilegal, serta sanksi pidana bagi pelanggaran keamanan informasi. Adapun pasal-pasal UU Nomor 11 Tahun 2008 yang sesuai untuk Information Security Analyst yaitu 1. Pasal 30 mengenai larangan akses tanpa izin atau illegal access, yang mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Melampaui hak akses yang diberikan. 3. Mengakses untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Lalu pasal 31 yaitu mengenai intersepsi atau penyadapan tanpa izin, yang mana setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Lalu selanjutnya pasal 32 itu pengubahan atau penghapusan informasi, yang mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. Lalu selanjutnya pasal 33 mengenai gangguan sistem elektronik. Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengganggu sistem elektronik dan atau menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir adalah pasal 36 mengenai kerugian akibat tindakan ilegal, yang mana setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang menyebabkan kerugian orang lain. Demikian penjelasan saya tentang kode etik seorang Information Security Analyst. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya etika dalam profesi di bidang keamanan informasi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.